Selamat pagi. Aduh, ya. Baik, apa kabarnya hari ini? Baik ya. Baik, biar memacu semangat kita salam Tara Kanita dulu ya. Semuanya siap? Salam Tara Kanita. Satu hati, satu semangat, Tara Kanita. Yes. Baik ya. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Silakan Moses untuk memimpin doa pada kegiatan hari ini. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan membawakan doa secara Kristen, bagi yang beragama lain boleh menyesuaikan. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Terima kasih Moses. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang masalah debit dan azas kontinuitas ya. Jadi sebelum masuk ke materi ini, minggu lalu kita sudah belajar tentang fluida ideal. Kira-kira siapa yang bisa menyampaikan tentang fluida ideal? Konsep fluida ideal itu seperti apa? Ciri-ciri fluida ideal seperti apa? Silakan. Oh ya, silakan. Fluida yang ideal itu ciri-cirinya yang pertama dia tidak termampatkan atau incompressible. Yang kedua dia tidak kental. Itu yang aku tahu, Pak. Baik ya, itu baru dua, tidak termampatkan dan tidak kental gitu ya, fluida ideal. Ada lagi yang lainnya yang mau mencoba tentang konsep fluida ideal? Oh ya, silakan, Owen. Ciri-ciri yang selanjutnya, fluida ideal itu dia memiliki aliran yang tunak, kemudian memiliki aliran yang tidak berputar atau tidak turbulen. Ya, terima kasih ya Owen dan juga Moses ya, tidak turbulen dan tidak tunak gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ya, di sini anak-anak kita tahu bersama ya, akhir-akhir ini dan realnya, kontekstualnya saat ini kita tahu teman-teman kita yang di daerah Rawamakmur masih kebanjiran, bahkan udah agak surut gitu ya. Dan padahal kondisinya saat itu kita hanya hujannya tidak terlalu besar gitu ya. Nah ternyata airnya itu ya, ini kalau Bapak sampaikan, ini berita di digital ya, dari Kompas TV ya, ini menyampaikan bahwasanya, Bapak garis bawahi ya kata-katanya, ratusan warga terpaksa mengungsi diri ke area masjid karena debit air yang semakin tinggi. Nah, di sini ada kata-kata makna debit air. Nah, debit air yang semakin tinggi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Menurut kalian, apakah makna debit air tersebut? Dan mengapa ya debit air yang semakin tinggi ini mengakibatkan banjir? Nah, kira-kira siapa yang bisa mencoba punya argumen? Kok ada debit ya? Silakan Jolin. Menurut saya, Pak, debit air itu kecepatan air, aliran zat cair melewati jarak terus dibagi waktu. Ya, terima kasih. Jadi mungkin Jolin memperhatikan bagaimana laju dari debit air itu dari gunung sampai juga ke daerah yang memang terkendala ya. Perubahan ejuka itu semuanya kena semua banjir ya. Tapi anak-anak bisa diperhatikan kalau kata orang itu karena penggundulan hutan yang benar. Karena gundulnya hutan itu, air itu memang dari gunung langsung ke bawah ya, langsung aja ke aliran air sampailah ke kita. Ya, itu karena apa? Karena debitnya tinggi. Sedangkan ya drainase atau sungai itu dia tidak terlalu lebar ya, tentulah terkendala teman-teman kita sampai saat ini. Semoga cepat surut dan kita bisa melewatinya gitu ya. Jadi anak-anak ini merupakan motivasi belajar kita untuk hari ini gitu ya. Kita akan paham tentang debit aliran, maknanya, kenapa sering menjadi berita-berita seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak, Bapak kumpulkan di sini di laboratorium ini. Kita akan belajar dengan menggunakan problem based learning. Nanti kalian akan berproses, ya. Bapak akan menyampaikan ada suatu masalah,
masalah ini akan kalian coba pecahkan dengan kolaborasi antar kelompok. Nanti Bapak akan bagi kelompoknya. Nah, di kelompok tersebut nanti kalian akan berproses secara kolaborasi kerjasama untuk menyelesaikan ya permasalahan tersebut ya, dan ada presentasinya. Dan tentu di sini Bapak akan mencoba menilai bagaimana kerjasama dan tanggung jawab kalian. Gitu. Baik anak-anak, kita masuk ke permasalahan yang pertama, gitu ya. Nah, ini kita masuk. Anak-anak semuanya, kita tahu bersama bahwasanya listrik yang dihasilkan oleh PLTA Musi, jadi kita ada PLTA Musi di Kepayang, ya. Nah, ini menjadi pemasok kebutuhan di Sumatera. Nah, pertanyaan Bapak begini, ya, mengapa saluran air ya dibuat atau dirancang semakin menyempit sampai pada saluran air turbin? Jadi anak-anak, ini adalah proses air ya. Airnya mengalir dari bendungan, ini masuk sampai ke turbinnya. Ini kita lihat lintasannya atau pipanya semakin kecil. Ya, semakin kecil. Nah, jadi nanti kita akan mencoba memecahkan masalah ini ya, dengan apa? Dengan konsep yang bersama-sama akan kita lakukan gitu ya. Baik anak-anak ya. Nah, sebelum kita memecahkan masalah itu, anak-anak, Bapak sampaikan dulu konsep awalnya. Jadi begini. Sering kalian nyiram tanaman di rumah? Kalau nggak sering, kita coba perhatikan kontekstualnya. Kalau kita mau menyiram tanaman, ya, ternyata ya saat kita menyiram tanaman tersebut selangnya itu nggak cukup. Sedangkan pot bunganya jauh, ya. Apa yang coba kita lakukan supaya air itu nyampai ke pot bunga tadi? Gimana? Dipencet. Kenapa dipencet? Secara naluri atau gimana? Kok bisa kita pencet gitu? Kalau dijelaskan secara ilmiah, semakin kecil luas penampangnya, maka tekanannya akan semakin besar sehingga lajunya juga semakin jauh. Oke lah, sampai tekanan ya. Jadi kata Moses, kalau kita persempit, tekanannya semakin besar, kecepatan juga semakin besar. Apakah itu benar? Nah, nanti kita akan coba buktikan secara ilmiah dengan proses LKPD-nya gitu ya. Ini kelompok Einstein ya. Nah, kita pakai kelompok Einstein ya. Kelompok Einstein, kemudian ada Archimedes. Ya, kelompok Archimedes. Nanti boleh cari ketuanya, ada kelompok Newton. Ini ya. Dan nggak payah kita balik lagi ya. Terakhir ini adalah kelompok Pascal. Oke, akan diambil dulu. Oke, baik ya. Anak-anak semuanya, sekarang kita akan masuk ke tahap kalian mencoba untuk mengorganisasi teman-teman kalian. Pilihlah ketua kelompoknya, kemudian nanti diatur anak-anak, tugasnya dibagi. Ada yang nanti mencoba virtual lab-nya, ada yang menganalisis data, ada juga yang mencoba mencari literatur, menjawab pertanyaan, ya, dan berkolaborasi, bekerja sama, jangan bekerja sendiri, gitu ya. Baik anak, Bapak akan coba bagi tugas ya. Kita akan coba dengarkan dulu pendapat dari kelompok Newton dulu ya. Semuanya menghadap Newton dulu ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Newton. Analisis datanya, luas pipa itu dikali kecepatan sama dengan debit pipa. Dari analisis data, ketika luas pipa 3,1 kali 1,6 sama dengan 4.960 liter per second. Terus yang kedua 4 kali 1,3 sama dengan 5.200 liter per second. Kira-kira dari perhitungan analis data dengan hasil di tabel bagaimana? Tidak beda jauh. Bagaimana kelompok Pascal? Sama? Wah, luar biasa. Pertanyaan pertama, bagaimana hubungan luas penampang dengan kecepatan aliran pada pipa?
Jawaban kami, semakin kecil luas penampangnya, maka kecepatan aliran akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan. Berdasarkan percobaan ini, kami mendapatkan bahwa untuk debit itu dapat dicari dengan luas pipa dikali dengan kecepatan aliran pipa. Jadi semakin luas pipanya, maka kecepatan aliran akan semakin kecil. Sebaliknya kalau luas penampangnya semakin kecil, maka kecepatan alirannya akan semakin besar. Dia jadi berbanding terbalik antara kecepatan dan luas penampang. Yang kedua, kalau debitnya gimana? Untuk debitnya di setiap pipa itu sama. Konsep masalah tadi ya, Bapak tadi ada ngasih materi tentang PLTA Musi ya. Nah, kenapa alasannya saluran pipa itu semakin kecil untuk nada turbin? Kenapa nggak besar aja pipanya? Alasannya kenapa? Silakan, ada yang mencoba menjawab. Oh ya, kelompok Pascal, silakan. Pada PLTA tadi, pipanya dibuat luas penampangnya lebih kecil agar kecepatannya lebih besar saat memasuki ke arah turbin. Jadi pas dia menabrak turbin, kan dari hukum energi, semakin besar kecepatannya maka energinya jadi semakin besar, jadi bisa kedorong semakin kuat turbinnya untuk menghasilkan listrik. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok Pascal ya. Ada yang mau menambahkan? Iya, sampai ke energi loh ya. Kita energi kinetik ya nak ya. Bagusnya dari kecepatan menuju kinetik gerak gitu ya. Dan itu yang menghasilkan listrik sebenarnya di PLTA gitu ya. Nah ini persamaan kontinuitas. Benar sekali yang percobaan kedua tadi kesimpulannya ya, mengatakan bahwa debit di setiap titik itu sama. Jadi mau pipanya besar, mau pipanya kecil, asal dia itu dalam persamaan kontinuitas, debitnya sama. Karena di dalam debit itu, kalau pipa besar, ya luasnya besar, kalau pipa besar luasnya besar, kecepatannya kecil. Pipa kecil, luasnya kecil, tapi kecepatannya yang besar, mengimbangi, saling mengimbangi. Gitu ya, itu konsepnya. Dari pembelajaran hari ini kita dapat satu tambahan ilmu, yaitu mengenai debit. Tadi kan debit itu bisa dicari melalui luas dikali dengan kecepatan, dan kedua asas kontinuitas. Jadi biarpun pipanya yang satu gede, yang satu kecil, itu ya debitnya tetap sama, tidak berubah. Ya, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu untuk Archimedes Moses ya. Baik, proses yang tadi ya Bapak memberikan reward untuk kelompok yang terbaik berproses dan berkolaborasi dan paling cepat waktunya adalah kelompok Newton. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Newton ya. Luar biasa ya, diwakili oleh William dan teman-teman. Baik, evaluasi gitu ya. Evaluasi seperti biasa kita menggunakan kuisis ya. Silakan difoto aja dulu ini nak. Difoto dulu, nanti ini dikerjakan ya di rumahnya sampai jam 2 siang ya. Difoto dulu, nanti masukkan aja join my quiz di sana.com, masukkan kode 0132 0318 gitu ya. Untuk minggu depan kita akan masuk ke hukum Bernoulli ya. Hukum Bernoulli kita lihat dulu apakah jadwal Bapak nanti daring atau luring. Kalau daring nanti kita menggunakan via Zoom dalam pertemuan hukum Bernoulli. Boleh dibaca-baca bukunya dulu di rumah tentang hukum Bernoulli karena itu erat kaitannya terhadap materi yang kita pelajari hari ini gitu ya. Baik anak-anak, itu saja yang dapat sampaikan. Ada pertanyaan sebelumnya? Mari teman-teman kita dalam doa. Saya akan berdoa secara bagi yang lain sama. Dalam Bapa dan Roh Kudus, amin. Yang berada Yesus Kristus bersama kami, amin. Baik ya, amin amin ya Bapak, amin.